Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Yayan Sopyan di channel Labcom TV. Di video kali ini saya akan mencoba membahas seputar VPN, di mana ada request di channel Labcom TV, di mana requestnya itu dari Firman Budiman. Jadi dia request tutorial alihkan traffic Shopee, Bukalapak, Tokopedia ke VPN. Nah, di sini saya akan coba membuat tutorial atau langkah-langkahnya untuk mengalihkan traffic marketplace ini ke VPN. Untuk alasan kenapa dialihkan, saya juga tidak terlalu mengerti. Mungkin karena alasan ISP yang dia gunakan ini kurang bagus untuk marketplace tersebut. Jadi solusinya bisa dialihkan ke VPN. Oke, langkahnya itu tentu kalian harus mempunyai dulu VPN-nya. Sekarang sudah banyak penjual VPN, kalian bisa cari, atau bisa juga menggunakan VPN dari labcom.co.id. Kebetulan saya menyediakan VPN gratis yang bisa kalian coba atau ngetes tutorial ini dengan menggunakan VPN tersebut. Untuk link VPN nanti saya akan share di link deskripsi. Nah, jadi VPN ini bisa untuk remote mikrotik dan juga traffic. Hanya saja untuk traffic tidak terlalu besar, jadi cukup sebagai bahan belajar atau bahan uji coba dengan menggunakan tutorial ini. Oke, langkahnya itu kalian cari akun atau buka boot Telegram dengan nama VN Labcom, kemudian ketikkan perintah start, nanti akan muncul perintah untuk membuat akun. Nah, ini perintahnya. Tinggal ketikkan VPN spasi username, misalnya ini saja, kemudian passwordnya. Oke, lalu enter. Maka boot tersebut akan memberikan balasan. Ini balasannya. Nah, kita tinggal jalankan saja skripnya. Nah, di sini ada beberapa tipe koneksi VPN. Nah, untuk mengalihkan traffic, kalian bisa menggunakan koneksi L2TP yang ini. Kemudian copy. Kemudian buka mikrotik. Mikrotiknya melalui Winbox. Lalu buka New Terminal. Kemudian klik kanan, paste. Seperti ini. Ini pastikan tidak ada karakter yang terlewat. Lalu enter. Maka secara otomatis VPN ini akan connect. Nah, ini contohnya. Dia langsung connect. Oke, selanjutnya untuk mengalihkan traffic marketplace Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee, kita cari tahu dulu nih domain dari ketiga marketplace tersebut. Caranya sambil dibuka, sebagai contoh di sini saya membuka Tokopedia, kemudian di Winbox kalian cari, kemudian IP, DNS, kemudian CAS di sini. Kita bisa mencari keyword atau kata kunci. Sebagai contoh, kita cari Bukalapak.
Oke, sambil membuka aplikasi Bukalapaknya. Oke, ini belum terhubung ke WiFi ternyata. Coba saya hubungkan dulu. Oke, saya coba lanjut. Nah, jadi kita buka dulu aplikasinya. Seperti ini. Buka aplikasi. Di sini saya coba Bukalapak, membuka aplikasi Bukalapak. Nah, kemudian di DNS Chess itu cari keywordnya. Nah, ini akan muncul. Nah, di sini akan ada banyak domain dari Bukalapak. Ada domain bukalapak.com, .cdn Cloudflare. Kemudian oke, cuma satu ternyata. Nah, ini domainnya bukalapak.com. Nah, domain ini itu bisa kita masukkan ke raw untuk mendapatkan IP dari Bukalapak ini. Caranya ke menu IP, lalu firewall, kemudian ke menu raw di sini. Itu tambahkan raw baru dengan chain per routing, kemudian di advance. Ini pilih sumber IP dari IP lokal. Kemudian di sini seharusnya ada privat lokal, artinya untuk IP privat itu tidak dimasukkan ke address list. Coba saya buat dulu. Oke, saya ulangi. Kita tambahkan ke menu raw dengan chain per routing, kemudian di advance. Ini pilih IP lokal. IP lokal yang digunakan di Mikrotik. Kemudian di DS address itu pilih privat lokal. Ini maksudnya untuk IP privat itu tidak dimasukkan ke address list, jadi buat pengecualian. Kemudian di konten ini tambahkan domain dari Bukalapak seperti ini. Kemudian di action pilih add DST to address list. Saya kasih nama marketplace. Kemudian di timeout misalnya 1 hari. Seperti ini saja. Kemudian apply. Oke. Jika sudah, kalian bisa membuka Bukalapak ini. Kita perhatikan di sini sudah ada pergerakan. Kita bisa mengeceknya di address list di sini. Nah, ini IP yang digunakan oleh Bukalapak. Jadi semakin lama kita membuka aplikasi ini, jadi akan ada banyak IP yang masuk ke address list ini. Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan address list ini dengan domain seperti ini, bukalapak.com. Kemudian apply, lalu oke. Nah, ini juga akan masuk ke address list seperti ini untuk IP Bukalapaknya.
Oke, kemudian untuk Tokopedia juga sama. Kita cek di DNS Chess di sini. Cari keyword Tokopedia. Sambil membuka aplikasi Tokopedia, coba saya cari lagi. Nah, di sini akan muncul domain yang digunakan oleh Tokopedia. Di sini ada dua, tokopedia.com dan tokopedia.net. Oke, cuma dua. Nah, ini kita juga seperti tadi tambahkan ke raw. Di sini tinggal copy saja rule yang tadi, kemudian di copy, lalu ganti konten menjadi tokopedia.com dan tokopedia.net. Ini tokopedia.com, apply, kemudian copy lagi, ubah menjadi tokopedia.net seperti ini, kemudian apply lalu oke. Oke, ini untuk BL. Coba saya kasih komentar. Ini untuk Toped, ini juga untuk Toped. Oke. Sambil membuka aplikasi, kita bisa membuka aplikasi ini, sehingga IP yang digunakan oleh Tokopedia ini masuk ke address list. Oke, kita cek di address list. Nah, ini sudah masuk. Kemudian buat juga address list secara manual dengan domain tokopedia.com dan tokopedia.net seperti ini. Ini tokopedia.com, apply, kemudian copy, buat juga tokopedia.net seperti ini, apply lalu oke. Nah, ini di sini akan secara otomatis untuk IP yang digunakan oleh Tokopedia itu masuk ke address list seperti ini. Ada dua. Oke, agar IP yang digunakan oleh marketplace ini, kita harus sering-sering membuka aplikasi ini. Buka di browser juga. Oke, jadi semakin sering kita membuka situs marketplace, jadi semakin banyak IP yang ditangkap oleh raw ini. Kemudian satu lagi yaitu Shopee. Caranya juga hampir sama kayak tadi. Kita buka aplikasi Shopee, kemudian cek di DNS Chess di sini, cari keyword Shopee. Nah, ini domain yang digunakan oleh Shopee yaitu shopee.co.id. Coba saya masukkan ke raw. Sini, tinggal copy rule yang ada, kemudian ganti konten menjadi shopee.co.id seperti ini, kemudian apply lalu oke. Kemudian tambahkan juga secara manual domain dari shopee.co.id seperti ini. Jika sudah, apply lalu oke. Nah, ini semakin banyak
IP-nya. Kemudian sambil buka-buka aplikasi Shopee-nya agar IP yang ditangkap itu semakin banyak. Oke, selanjutnya kita buat sebuah NAT. Tambahkan NAT baru, kemudian dengan chain RSC NAT. Kemudian out interface itu tambahkan nama VPN-nya. Di sini saya namanya itu VPN remote dengan action masquerade. Nah, ini maksudnya agar klien yang menggunakan koneksi internet dari VPN ini bisa digunakan, artinya bisa ditranslasikan seperti ini. Kemudian di Mangle, nah ini kebetulan kosong, buat Mangle baru dengan chain prerouting. Kemudian di advance ini pilih IP address-nya dengan nama lokal. Nah, kalian harus tambahkan dulu IP yang digunakan oleh klien, misalnya IP hotspot atau IP klien rumahan atau IP PPPoE. Ini harus masuk ke sini. Kemudian di DSR address list itu tambahkan nama address list yang sudah tadi saya buat, yaitu marketplace. Kemudian di action ini pilih mark connection. Ini maksudnya dari IP, sumber IP dari nama marketplace ini akan ditandai koneksinya dengan nama marketplace seperti ini saja. Jika sudah, apply, lalu OK. Nah, kemudian setelah koneksi ditandai, kita tinggal buat routingnya saja dengan cara tambah Mangle baru. Kemudian di sini ada connection mark. Nah, pilih nama koneksi yang sudah tadi saya buat, yaitu marketplace. Kemudian di action ini pilih mark routing. Kemudian di sini password bisa kita nonaktifkan. Kemudian beri nama, misalnya seperti ini, routing marketplace. Apply, lalu OK. Nah, oke. Kemudian buat static routing ke menu IP, lalu root. Kemudian tambah root baru. Nah, untuk gateway ini gunakan nama interface VPN-nya, yaitu VPN remote. Kemudian di routing map ini pilih nama routing yang sudah tadi saya buat, yaitu routing marketplace yang ini. Kemudian apply, lalu OK. Oke, kita bisa mengetes atau mengecek di menu interface di sini. Di sini ketika saya membuka aplikasi Shopee, ini akan ada traffic dari VPN. Oke,
ternyata di sini di IP di firewall di sini ada yang kelewat. Untuk RSC address list itu tambahkan address list IP lokal seperti ini. Kemudian coba dicek di VPN-nya. Ketika membuka aplikasi Shopee, ini akan ada traffic seperti ini. Oke, bagaimana dengan aplikasi marketplace yang lain, yaitu Tokopedia? Coba saya buka. Nah, ini di sini trafficnya sudah jalan. Ketika saya membuka Tokopedia, untuk koneksi VPN, ini akan ada traffic yang muncul. Oke, seperti ini. Kemudian bagaimana dengan aplikasi Bukalapak? Coba saya cek. Oke, di sini juga sama. Akan ada traffic dari VPN. Oke, seperti ini. Nah, kita juga bisa mengecek dengan menggunakan traceroute, menggunakan tracer, dengan cara ke menu run, kemudian ketikkan CMD. Kita bisa mengecek di sini, mengecek apakah domain dari marketplace ini masuk ke gateway mana dengan mengetikkan tracer. Kemudian tokopedia.com. Tracer tokopedia.com. Nah, kita bisa mengecek di sini. Domain dari Tokopedia ini masuk ke gateway mana? Kita bisa mengecek dengan cara menggunakan tool tracer di CMD seperti ini. Oke, di sini terlihat ada IP gateway 103 yang ini. Ini IP server VPN-nya yang ini. Jadi dia sudah masuk ke VPN untuk domain tokopedia.com. Oke, bagaimana dengan Shopee? Coba kita cek .co.id. Oke, di sini juga terlihat untuk domain shopee.co.id sudah masuk ke VPN. Kemudian bagaimana dengan Bukalapak?
Coba saya cek. Nah, ini juga sudah masuk ke VPN untuk gateway-nya. Oke. Seperti ini. Untuk ketiga domain ini dia sudah masuk ke VPN. Coba saya disable routingnya. Kemudian saya coba cek lagi ketiga domain tersebut untuk mengetahui bahwa ketika saya mematikan routing ini akan kembali ke gateway dari ISP. Di sini kita lihat. Oke, ini gateway saya. Yang sebelumnya untuk domain Tokopedia ini masuk ke VPN seperti ini untuk hasil traceroute. Kemudian setelah saya menonaktifkan routing VPN-nya, hasilnya itu seperti ini. Jadi ada perubahan. Kemudian bagaimana dengan aplikasi Shopee? Oke, seperti ini untuk aplikasi Shopee. Oke, di sini terlihat setelah saya mematikan routingnya, dia sudah masuk ke ISP asli. Nah, kita lihat di sini akan ada perbedaan. Ketika saya merouting aplikasi Shopee ke VPN, hanya terdapat 11 hop. Kemudian ketika saya menonaktifkan VPN-nya, akan di sini muncul 15 hop. Jadi lebih banyak. Nah, bagaimana dengan aplikasi Bukalapak? Coba saya cek. Oke, ini hasil untuk tracer Bukalapak. Dia sudah menggunakan gateway dari ISP. Kemudian di sini Bukalapak, ketika saya menggunakan VPN, ini terdapat 8 hop. Kemudian setelah saya menggunakan ISP, di sini terdapat 10 hop. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan VPN, kita bisa mengurangi hop. Kemudian dengan berkurangnya hop, ini dengan harapan kita bisa mempercepat koneksi ke marketplace ini.
Jadi dengan berkurangnya hop ini, maka kecepatan mengakses marketplace ini akan lebih cepat karena hopnya itu semakin pendek. Oke, seperti ini cara merouting marketplace Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee ke VPN. Saya akhiri video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.